Udah belum, Boy? Udah, ya. Nah, yuk. Pembukaan dulu berarti. Udah kamu rekam belum ini? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan agar kita dapat mengerjakan tugas ini. Dua kalinya salawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Bibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kalinya kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis berorientasi objek, yaitu yang diampu oleh Bapak Ahmad Zuhdi. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Maulana Haidar sebagai moderator, ada Riko Nugroho, ada Anggi Ratna, ada Nasroh, Rizky, Sipakumala Dewi, dan Dila. Oke, lanjut. Oke, agenda presentasi kita hari ini adalah yang pertama yang akan kita bahas, yaitu pengertian dari OOA, definisinya dan filosofinya. Yang kedua adalah kelasnya, yaitu blueprint dan struktur identitasnya. Yang ketiga adalah atributnya, yaitu karakteristik dari OA tersebut dan properti sebuah kelasnya. Yang keempat, yaitu adalah metode atau perilaku dan aksi yang dimiliki oleh suatu objek tersebut. Yang kelima, yaitu studi kasusnya. Contohnya kita menggunakan contoh di sini sistem nyata atau sistem perpustakaan, di situ ada studi kasusnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu materi pengertian OOA. Oke, jadi pada bagian ini ya, kita membahas tentang Object Oriented Analysis atau OOA. Nah, OOA itu adalah pendekatan dalam analisis sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Nah, jadi artinya itu dalam OOA kita tidak melihat sistem sebagai satu kesatuan yang besar, tetapi kita pecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut objek. Nah, setiap objek itu memiliki dua hal utama. Yang pertama itu atribut. Nah, atribut itu yaitu data atau informasi yang dimiliki objek. Lalu yang kedua itu metode. Nah, metode itu adalah perilaku atau aksi yang bisa dilakukan objek. Selanjutnya itu konsep penting dari OOA. Yang pertama itu abstraksi ya. Nah, abstraksi itu adalah proses menyederhanakan sistem yang kompleks menjadi model yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, enkapsulasi. Enkapsulasi itu adalah konsep menyembunyikan detail internal dari sebuah objek. Jadi yang kita tampilkan ya keluar hanya bagian yang diperlukan. Sementara proses di dalamnya itu tidak perlu diketahui oleh pengguna. Yang ketiga yaitu modularitas. Nah, ini modularitas berarti sistem dibagi menjadi beberapa bagian ya atau modul yang lebih kecil. Jadi setiap modul bisa berdiri sendiri, tetapi tetap bisa bekerja sama dengan modul lain dalam satu sistem. Jadi dengan adanya OOA, tim developer tuh dapat lebih mudah memahami kebutuhan sistem sebelum masuk ke tahap desain dan implementasi. Selanjutnya materi kelas yang akan dilanjutkan oleh Nasroh. Baik, di materi ini saya akan menjelaskan tentang kelas atau kelas dalam pemrograman berorientasi objek. Sederhananya, kelas itu adalah cetakan untuk membuat objek. Jadi kelas itu seperti blueprint atau desain. Dari satu kelas kita bisa membuat banyak objek.
Misalnya seperti desain rumah. Dari satu desain, kita bisa membangun banyak rumah. Masuk ke contoh, misalnya di contoh di mahasiswa, pertama ada atribut, yaitu data yang dimiliki objek. Contohnya NIM, yaitu nomor induk mahasiswa, nama, yaitu nama mahasiswa, jurusan, dan IPK. Tipe data seperti string untuk teks dan double untuk angka desimal. Selain atribut, kelas juga punya metode atau fungsi. Contohnya get nama untuk mengambil nama, set IPK untuk mengubah nilai IPK, tampilkan info untuk menampilkan data. Jadi metode itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh objek. Di definisinya, kelas mendefinisikan dua hal, apa yang dimiliki atribut dan apa yang bisa dilakukan metode. Di bagian analogi seperti desain apa bisa dipahami itu seperti desain rumah, kelas atau desain objek atau rumahnya. Walaupun rumah banyak, strukturnya tetap sama. Dalam pembuatan sistem, kelas biasanya diambil dari kata benda, seperti mahasiswa, buku, atau transaksi. Jadi kesimpulan dari kelas ini, kelas adalah cetakan, objek adalah hasilnya, atribut adalah data, metode adalah fungsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke materi atribut. Baik, atribut yaitu untuk menyimpan data atau informasi. Sabar, belum sih. Baik, atribut yaitu menyimpan data atau informasi yang dimiliki oleh sebuah objek. Nah, setiap objek itu terdiri dari kelas yang sama yang memiliki atribut yang sama. Namun nilai dari atribut tersebut dapat berbeda-beda. Misalnya ada string, teks atau rangkaian karakter itu contohnya ada nama, jurusan, dan alamat. Yang kedua ada integer, bilangan bulat. Contohnya ada umur, semester, kode, dan double float atau bilangan desimal itu contohnya seperti IPK, harga, atau berat. Nah, ada lagi mungkin seperti boolean, nilai true atau false. Contohnya itu aktif, lulus, dan tersedia. Date time, tanggal dan waktu itu contohnya seperti tanggal lahir dan tanggal daftar. Untuk yang terakhir itu ada array atau list, yaitu kumpulan nilai sejenisnya. Contohnya seperti mata kuliah, nilai, dan lain-lain. Baik, selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Siapa ya? Dila. Dila. Hidupin dulu On mic-nya, Bang. Dila on mic. Dila. Ngantuk Dila ini. Pengertian metode, baik di sini metode adalah fungsi atau prosedur yang dimiliki oleh sebuah objek atau kelas untuk melakukan sesuatu. Nah, metodenya yang dimana aksi atau perilaku objek yang bekerja itu menggunakan atribut data dari objek. Bisa menerima parameter yang disebut input dan menghasilkan return value disebut output. Contohnya ada di hitung nilai. Artinya metode ini menghitung nilai berdasarkan input tugas, UTS, dan UAS. Yang kedua, ada jenis-jenis metode. Yang pertama ada konstruktor, yang dimana digunakan untuk membuat atau menginisialisasi objek yang baru, yang biasanya dipanggil pertama kali saat objek itu dibuat. Yang kedua ada getter, yang dimana itu digunakan untuk mengambil nilai atribut dan juga dia tidak dapat mengubah data. Yang ketiga ada setter, yang digunakan untuk mengubah atau mengisi nilai atribut. Yang keempat ada behavior. Behavior ini adalah metode yang menjelaskan aksi atau proses utama. Nah, yang ketiga ada anatomy signature metode. Di sini
ada publik yang bisa diakses dari mana saja, dan privat itu hanya dalam kelas, dan protect itu di mana dia di kelas dan turunan. Nama metodenya ini kita harus jelas dan sesuai fungsi. Nah, itu biasa Camel tampilkan data. Parameter yang ke tidak. Akhir ada tipe data oleh metode. Contohnya di Macet-macet suaranya. Lanjut aja. Kayaknya nge-lag deh. Lanjut aja. Sabar. Dila tadi sinyalnya nge-lag. Oh ya, jadi saya tambahin aja lah. Tadi yang di anatomi signatur ya. Tadi ini ya, anatomi signatur. Jadi anatomi signatur ya. Jadi setiap metode itu memiliki struktur atau yang disebut dengan signature method ya. Contohnya tuh hitung nilai, tugas, double, UTS, double. Nah, penjelasan itu visibilitas, menentukan akses metode. Publik, misalnya buka kurung, publik, tutup kurung, itu bisa diakses dari luar. Terus ada yang privat juga sama, itu hanya diakses dalam kelas. Lalu protected, terbatas pada turunan. Nama metode harus deskriptif dan biasanya menggunakan camel case. Lalu parameter itu input yang diterima metode. Lalu return type, tipe data yang dikembalikan oleh metode. Jadi dengan adanya metode, objek tidak hanya menyimpan data, tapi juga bisa melakukan aksi sehingga sistem menjadi lebih dinamis dan terstruktur. Selanjutnya, studi kasus. Oke, untuk selanjutnya adalah studi kasus. Kita di sini ada studi kasus, yaitu sebuah sistem perpustakaan digital untuk mengelola pinjaman buku oleh anggota perpustakaan, termasuk pencatatan koleksi dan denda dari buku tersebut. Oke, yang pertama yaitu di sini kita menggunakan kelas anggota. Kelas anggota yaitu di sini ada ID anggota itu sebagai string karena dia menggunakan nama atau huruf, makanya string. Terus nama juga string, email juga string. Tanggal terdaftar menggunakan date, yaitu adalah sebuah tanggal. Oke, selanjutnya kelas yang selanjutnya itu adalah buku dengan atributnya ISBN, itu string karena dia menggunakan huruf semua, judul, penulis, stock teacher karena dia angka atau jumlah berapa, dan tersedia boolean. Oke, selanjutnya itu adalah kelas peminjaman, yaitu ada ID peminjam. ID peminjam ini string, anggota itu adalah anggota, buku dan buku. Tanggal pinjam kita menggunakan date. Kenapa? Karena dia adalah tanggal. Dan begitupun tanggal kembali. Oke. Selanjutnya. Itu yang selanjutnya adalah hubungan antar kelas. Dalam OOA,
kelas tidak berdiri sendiri. Mereka saling berhubungan dari yang berbagai sistem untuk membentuk sistem yang utuh atau sistem yang satu. Yang pertama adalah asosiasi atau association, yaitu adalah hubungan menggunakan antar dua kelas, paling umum dalam OA. Jadi yang paling umum itu adalah asosiasi, yaitu adalah hubungan yang di antara dua kelas, yang menggunakan dua kelas. Contohnya yaitu adalah anggota menggunakan buku dalam proses peminjaman. Nah, itu hanya ada dua kelas, yaitu adalah kelas anggota dan kelas buku. Oke, selanjutnya yaitu adalah agregasi atau aggregation. Hubungan ini memiliki has atau A, yaitu di mana bagian bisa berdiri sendiri. Contohnya, perpustakaan memiliki buku. Buku tetap ada walaupun perpustakaan tutup. Jadi dalam kelas perpustakaan itu ada buku. Buku itu tetap ada dalam kelas yang lain walaupun perpustakaan itu tutup. Oke. Yang selanjutnya itu adalah komposisi. Komposisi itu adalah hubungan kepemilikan yang kuat dan bagian yang tidak bisa hidup tanpa induknya. Yaitu adalah, jadi hubungan ini harus ada induknya, jadi kepemilikan kuat. Jadi kalau salah satu kelas tidak ada, maka bagian satunya juga tidak ada, atau induk dari kelas itu tidak ada, maka hilang juga yang satunya. Dalam contoh ini, yaitu adalah peminjaman memiliki detail buku. Detail buku akan hilang jika peminjamannya dihapus. Jadi dalam kelas, kalau peminjamannya kita hapus, itu detail bukunya akan hilang. Oke, yang selanjutnya adalah pewarisan atau hubungan kelas anak mewarisi sifat dari induknya. Seperti tadi, jika tadi peminjaman itu memiliki detail buku dan hilang, ketika peminjamannya hilang maka detail bukunya hilang. Dan yang selanjutnya yaitu adalah mahasiswa ini memiliki anggota. Jadi di dalam mahasiswa, kelas mahasiswa memiliki juga atribut yang ada di atribut anggota. Oke, lanjut selanjutnya. Baik, di sini ada langkah-langkah proses OOA yang dimana ada 5. Jadi yang pertama ini ada identifikasi objek dan kelas. Yang dimana pertama kita cari objek dari sistem dengan melihat kata benda, misalnya mahasiswa, buku, dosen, ini akan menjadi kelas. Dan yang kedua identifikasi atribut. Nah, yang dimana setelah itu kita tentukan data yang dimiliki setiap kelas seperti nama, ID, atau nilai. Ini disebut dengan atribut. Nah, dan yang ketiga, identifikasi metode. Yang dimana lalu kita cari aktivitas atau fungsi dari objek, biasanya dari kata kerja seperti menghitung, menyimpan, atau menampilkan. Dan yang keempat, ada identifikasi hubungan. Nah, berikutnya kita tentukan hubungan antara kelas, misalnya asosiasi, pewarisan, atau komposisi, buat kelas diagram. Jadi yang terakhir ini ada buat kelas diagram. Udah diserahkan. Ini bagian lo kan? Bukan anjir, itu terpakai. Dah. Baik, di sini ada langkah-langkah proses OOA. Jadi ada 5. Yang pertama, identifikasi objek dan kelas. Yang dimana pertama kita cari objek dari sistem dengan melihat kata benda. Misalnya, seperti mahasiswa, buku, dosen. Ini akan menjadi kelas. Dan yang kedua, identifikasi atribut. Nah, yang dimana setelah itu kita tentukan data yang dimiliki setiap kelas seperti nama, ID, atau nilai, ini disebut dengan atribut. Dan yang ketiga, identifikasi metode. Yang dimana kita cari aktivitas atau fungsi dari objek, biasanya dari kata kerja seperti menghitung, menyimpan, atau menampilkan. Dan yang keempat, identifikasi hubungan. Berikutnya,
kita tentukan hubungan antara kelas, misalnya asosiasi, pewarisan, atau komposisi. Dan yang terakhir yaitu buat kelas diagram. Yang terakhir ini semua hasil tadi digambarkan dalam diagram UML agar mudah dipahami. Nah, jadi di sini ada kesimpulan yang terakhir. Kesimpulannya yaitu OOA membantu kita memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang punya data atau atribut dan perilaku atau metode. Jadi di sini ada 4. Yang pertama OA adalah pendekatan analisis yang memodelkan sistem sebagai kumpulan objek dengan atribut dan metode. Dan yang kedua yaitu atribut, yang dimana properti atau karakteristik kelas yang menyimpan data, memiliki tipe dan visibilitas tertentu. Dan yang ketiga ini ada kelas. Di sini ada blueprint atau cetakan objek yang mendefinisikan struktur data dan perilaku sebagai objek sejenis. Dan yang terakhir yaitu metode, yang dimana operasi atau fungsi yang mendefinisikan perilaku objek, yaitu bisa menerima parameter dan mengembalikan nilai. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, kita sudah di ujung presentasi kita. Jadi terima kasih untuk Bapak Ahmad Judi, dan ketika kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan perilaku kami pada Zoom kali ini, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mewakili teman-teman saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Udah, matiin. Bubar-bubar. Kicau mania. Gaspol